Baik, Shalom Pak Lores dan Shalom semua Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Oke, pada malam hari ini ya saya Peter Owen akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Manusia sebagai Gambaran Allah, Implikasi dan Relevansi dalam Kehidupan Manusia menurut Alkitab ya. Saya dari kelas malam Sarjana Teologi angkatan 2021. Next, Kasem. Nah, pertama-tama Bapak Ibu dan teman-teman semua, aku akan mulai terlebih dahulu dengan pendahuluannya. Pendahuluan manusia sebagai ciptaan Tuhan memang mempunyai posisi yang sangat istimewa betul dalam Alkitab ya. Konsep manusia sebagai gambaran Allah, konsep ini menunjukkan bahwa manusia bukan hanya diciptakan sebagai makhluk hidup biasa, akan tetapi manusia memiliki nilai yang sangat tinggi karena mencerminkan sifat dan karakteristik Tuhan ya, bagaimana ketika manusia itu diciptakan Bapak Ibu dan teman-temannya, manusia itu pasti memiliki nilai, mencerminkan sifat dan karakter Tuhan dalam kehidupan mereka ya. Juga pun manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan dirinya sebagai representasi atas kehadiran atau keadaan Tuhan dalam hidupnya ya. Konsep ini menjadi dasar awal bagi pandangan Kristen tentang martabat manusia dan tanggung jawab moralnya di dunia ini ya. Bahwa peneliti juga membahas tentang manusia sebagai gambaran Allah dalam Alkitab serta implikasi dan relevansinya ya. Dalam kehidupan manusia pun konsep ini sebagai gambaran Allah dijabarkan secara teologis dan dianalisis implikasinya, yaitu dalam konteks moral dan hubungan antar manusia. Selain itu, peneliti juga akan membahas relevansi dari konsep ini dalam pemahaman manusia tentang martabat, hubungan dengan alam semesta dan tujuan hidup ya. Dengan membahas konsep manusia sebagai gambaran Allah dan relevansinya dalam kehidupan manusia pun diharapkan bahwa peneliti itu dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang martabat manusia dan tanggung jawab moralnya di dunia ini ya, bahwa manusia itu pasti memiliki yang namanya tanggung jawab, memiliki moral-moral yang ada di dalam hidup mereka ya. Lalu Pak, setelah ada wawasan yang baru ya, ada wawasan baru tentang pandangan Kristen dan memandang keberadaan manusia dan hubungannya dengan Tuhan dan ciptaannya. Next, Kasem. Oke. Oh, tadi ini udah ya. Dengan membahas konsep ini, manusia sebagai gambaran Allah dan relevansinya dalam kehidupan manusia, diharapkan pasti kita peneliti dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang martabat manusia dan tanggung jawab moralnya di dunia ini. Sebab itu, selain itu diharapkan juga dapat memberikan wawasan baru, memberikan ilmu-ilmu baru ya. Dan yang pasti tentang pandangan Kristen ya, dalam memandang keberadaan manusia dan hubungan dengan Tuhan dan ciptaannya. Next, Kasem. Oke, kita masuk pada pembahasan manusia sebagai gambaran Allah menurut Alkitab ya. Setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga setiap manusia itu pasti memiliki nilai dan martabat yang tak ternilai. Betul Bapak Ibu dan teman-teman, seperti aku bukakan di awal bahwa setiap manusia diciptakan itu pasti menurut gambar dan rupa Allah, sehingga manusia itu pasti memiliki nilai dan martabat yang tak ternilai ya, menguraikan implikasi etis dan moral dalam perlakuan manusia terhadap sesama manusia dan masyarakat yang pasti juga memiliki etis, yang memiliki kelakuan moral dalam perlakuan manusia, perlakuan kita terhadap sama kita dan juga pada orang-orang masyarakat di sekitar kita ya. Dampak teknologi dan modernisasi dalam pandangan manusia terhadap diri sendiri dan sesama ya. Membahas relevansi konsep dalam bidang sosial, politik, budaya ya. Nah, melalui makalah atau pembahasan kali ini, kita akan sama-sama mengerti apa sih pemahaman yang lebih dalam tentang konsep manusia sebagai gambaran Allah dan pentingnya menjaga martabat manusia serta memperlakukan orang lain dengan kasih sayang ya. Nah, bentar. Oke. Nah, dalam Alkitab pun manusia dipandang sebagai makhluk yang sangat istimewa. Mengapa? Karena ya pasti mereka itu diciptakan ya sebagai gambaran Allah ya.
konsep ini pun menunjukkan bahwa manusia memiliki nilai yang sangat tinggi yang aku bilang di awal karena mencerminkan sifat dan karakteristik Tuhan. Konsep ini pun menekankan bahwa manusia itu memiliki tanggung jawab ya menjaga dirinya dan mengantarkan dirinya sebagai representasi Tuhan di bumi. Next, Kasem. Oke, ini udah. Oke. Oke, konsep manusia sebagai gambaran Allah dalam Alkitab ya teman-teman. Tadi kan kalau kita melihat tadi pembahasan awalnya manusia sebagai gambar Allah, sekarang kita melihat secara konsepnya ya. Konsep gambar Allah dalam Alkitab merujuk pada keyakinan bahwa manusia diciptakan menyerupai Allah sebagaimana tercantum kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat 27 dibilang maka Allah menjadikan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka ya. Konsep ini pun juga menunjukkan bahwa manusia dibuat dengan karakteristik dan sifat-sifat yang mencerminkan keagungan dan kebesaran Allah ya. Bagaimana ketika manusia itu diciptakan oleh Ibu dan teman-teman ya pasti mereka itu memiliki yang namanya sifat, memiliki karakter yang bagaimana harus mencerminkan keagungan dan kebesaran Allah, kebesaran Tuhan dalam hidupnya ya. Dengan karakteristik dan sifat-sifat yang mencerminkan keagungan dan kebesaran Allah. Meskipun manusia tidak dapat menjadi sama dengan Allah secara mutlak, karena nggak mungkin ya manusia itu bisa sama dengan Allah secara mutlak, secara komplit secara maunya gitu kan, tapi manusia pun dibuat dengan kemampuan untuk mencerminkan aspek-aspek dari karakter Allah ya. Bagaimana kita udah belajar ada kasih, keadilan, kebijaksanaan dan kekuasaannya ya. Lalu dalam konsep ini pun manusia dianggap memiliki martabat yang tinggi ya dan unik karena merupakan refleksi dari Allah ya. Karena manusia dianggap memiliki nilai yang besar dan tidak boleh dianggap remeh ya. Konsep ini pun juga menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Bagaimana manusia itu pasti memiliki moral, memiliki etis, memiliki karakter ya untuk dapat menjaga hubungan antara dengan Allah dan sesama manusia ya, serta untuk menggunakan kemampuannya untuk mencerminkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana dalam kata ini pun sebagai manusia dengan manusia sebagai gambaran Allah, konsep ini pun menunjukkan ya, menunjukkan menunjukkan bahwa hubungan antara manusia dan Allah sangatlah penting ya. Manusia tidak hanya diciptakan sebagai objek yang pasif ya, tetapi dalam hubungan dengan Allah yang pasti ketika manusia diciptakan pasti ada objek yang aktif bukan pasif teman-teman ya. Tetapi sebagai subjek yang aktif aja kau bilang tuh dalam menjalin hubungan dengannya itu gede, siapa Tuhan, dengan Tuhan yang pastinya ya. Karena hubungan manusia dengan Allah tidak dapat dipisahkan dari pengalaman manusia dalam mencerminkan gambaran Allah dalam kehidupan sehari-hari ya. Lalu yang berikutnya dalam hal ini pun peneliti akan memaparkan konsep ya. Jadi ada ada dua Alkitab ya dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di next Kasem. Nah, Oke, konsep manusia sebagai gambaran Allah menurut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Next, Kasem. Yang pertama kita akan membahas dulu nih dalam Perjanjian Lama ya Bapak Ibu dan teman-teman. Dalam Perjanjian Lama manusia diberikan kemampuan untuk mengelola, berpikir, berbicara, merencanakan, membuat keputusan. Gambaran ini pun bukanlah fisik melainkan rohani, sehingga ketika manusia itu diciptakan mereka tuh memiliki nilai yang tinggi tak ternilai ya. Bahwa jelas sekali dalam firman Tuhan dikatakan di Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jelas sekali bahwa ketika manusia diciptakan itu sangat spesial di mata Tuhan tadi ya. Bagaimana kita juga udah belajar bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, memiliki nilai yang tinggi ya. Dalam Kejadian 1 ayat 27 pun juga dikatakan bahwa Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Jadilah manusia di hari ke-6 ya.
kita manusia disebut sebagai imago Dei, yang artinya ketika kita diciptakan sesuai dan serupa dengan segambar dengan Allah, ya, manusia pun juga harus menjaga kelestarian lingkungan yang ada. Nah, bukan hanya karakter, bukan hanya moral, bukan hanya etis, tapi juga manusia pasti menjaga kelestarian lingkungan yang udah Tuhan ciptakan di dunia ini. Karena kita sebagai penguasa, sebagai pengelola alam nih teman-teman ya. Kita ini kan pengelola alam yang udah Tuhan berikan, betul ya kan? Pengelola alam, Tuhan udah berikan kita alam yang sangat sangat cantik, yang sangat bagus. Oleh karena itu kita mesti rawat dengan baik ya. Jadi apa yang Allah ciptakan harus kita jaga, lestarikan dengan baik dan tidak merusakkan dengan sembarangan. Sebagai anak Tuhan diciptakan untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama, menjalankan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita ya. Itu menurut konsep perjanjian lama. Yang kedua, konsep perjanjian baru, next Kak Samuel. Next Kak Samuel. Nah, dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus Kristus sebagai gambaran Allah yang tak terlihat, bahwa di sinilah ditunjukkan bahwa Tuhan Yesus Kristus inkarnasi dari Allah sendiri. Ya, dalam Roma 8 ayat 29, mungkin memang ayat ini udah nggak asing bagi kita semua ya. Kita manusia dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran Allah ya. Kalau aku boleh baca sebentar ayatnya, Roma 8 ayat 29 ya. Sebentar aku bukan dulu ayatnya. Roma 8 ayat yang ke-29. Sebentar ya. Nah, Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, tadi kita udah baca ayatnya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, bahwa Roma 8 ayat 29 mengatakan bahwa kita ketika dipanggil, yaitu pasti serupa dengan Tuhan ya. Nah, sesuai dengan gambar anaknya, siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Melainkan kita dipanggil untuk mencontoh, melakukan seperti apa yang kehidupan Kristus lakukan, dan kita hidup sesuai dengan kehendaknya ya. Bahwa ketika kita sebagai manusia nih, kita hidupnya pasti nggak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri, nggak bisa maunya ego kita sendiri, tapi melainkan kehendak Allah. Dalam firman Tuhan ya juga dikatakan, biarlah kehendakmu, bukan kehendak manusia yang jadi dalam hidup ini ya. Nah, Tuhan Yesus Kristus adalah gambaran Allah yang sempurna ya, dan manusia sebagai gambaran Kristus ya. Dikatakan gambaran Kristus yang sempurna memperlihatkan bagi manusia seharusnya hidup sebagai gambaran Allah. Ya, manusia harus mencontohkan cara hidup Kristus sebagai gambaran Allah yang sempurna dan memiliki karakter Kristus yang sempurna dalam hidupnya ya. Bagaimana Tuhan Yesus adalah contoh yang sangat luar biasa, contoh yang sangat sempurna untuk contoh Bapak Ibu dan teman-teman ya. Dia bagaimana gambaran Tuhan Yesus memiliki apa yang memperlihatkan kepada kita bahwa ini loh gambaran Allah sesungguhnya yang harus kita contoh ya. Memiliki karakter Kristus yang sempurna dalam hidupnya. Next Kak Samuel. Nah, tanggung jawab manusia sebagai gambaran Allah ya, dalam buku Theology for the Community of God karya Stanley Grants ya, penulis menjelaskan bahwa tanggung jawab manusia sebagai gambaran Allah juga menunjukkan bahwa manusia memiliki peran yang penting dalam menjalankan tugas-tugas Allah di dunia ini ya. Lalu next Kasem. Nah, ada 4 tanggung jawab teman-teman ya. Ada 4 tanggung jawab di sini yang kita boleh belajar sebagai gambaran Allah yang terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, mengasihi dan menghormati Allah sebagai gambaran Allah. Manusia dipanggil untuk mengasihi dan menghormati Allah serta mematuhi perintahnya ya. Bagaimana ketika kita dipanggil, ketika kita sesuai dengan gambaran Allah, pasti kita harus mengasihi dan menghormati Allah ya.
manusia itu pasti dipanggil untuk mengasihi dan menghormati serta mematuhi perintah-perintah Allah dalam hidupnya. Yang kedua, mencerminkan sifat-sifat Allah, ya. Manusia sebagai gambaran Allah memiliki tanggung jawab, ya. Tanggung jawab untuk mencerminkan sifat-sifatnya seperti kasih, keadilan, kebijaksanaan, dan kemurahan hati dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang ketiga, menjaga keseimbangan dalam hidup sebagai gambaran Allah. Manusia juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dalam hidupnya. Ya, bagaimana pasti juga selain mengasihi menghormati Allah, selain memiliki sifat-sifat Allah, kita juga pasti mesti menjaga keseimbangan dalam hidup kita. Ya, pasti memiliki tanggung jawab yang harus kita lakukan. Yang keempat, mengabdi kepada sesama manusia. Manusia sebagai gambaran Allah juga memiliki tanggung jawab untuk mengabdi kepada sesama manusia dan memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan kemakmuran bagi semua orang. Ya, selagi nggak bisa, kenapa kalau kita bisa, kita masih akan memperjuangkan keadilan, yang ada di dunia ini, perdamaian dan kemakmuran dan kesejahteraan bagi semua orang. Next, Kak Samuel. Lalu apa sih implikasi dan relevansi manusia sebagai gambaran Allah? Menurut buku Christian Theology and Introduction karya Alistair MC Grant, ya, konsep ini menunjukkan bahwa manusia harus memiliki etika yang baik, moralitas yang benar, serta memiliki sikap yang baik terhadap sesama manusia, ya. Dalam akhirat pun implikasi ini dia, sorry teman-teman sebentar. Oke, ya. Sebentar ya teman-teman, sorry ya, sebentar. Saking semangat aku jadi lupa bagian mana tadi. Oh, oke. Dalam Alkitab, implikasi dan relevansi diri manusia sebagai gambaran Allah juga terlihat dalam beberapa aspek kehidupan manusia, seperti dalam hubungan dengan sama manusia, hubungan dengan lingkungan, serta dalam mencapai tujuan hidup yang benar dan bermakna. Pasti hidup ini pasti kita mesti memiliki hubungan yang baik antara sesama, teman-teman, ya. Bapak Ibu juga Pak Lonas memiliki hubungan yang baik dengan sama manusia, hubungan juga dengan lingkungan. Tadi yang kayak aku bilang, ketika kita melihat lingkungan apa yang Tuhan telah berikan, pasti kita harus jaga dengan sangat baik dan kita harus lestarikan dan jangan dirusak dengan sembarangan, ya. Lalu mencapai tujuan hidup, ya pasti kita memiliki, semua manusia hidup pasti memiliki yang namanya tujuan, betul, tujuan, goal ke depannya untuk kita maju terus, ya, hidup yang benar dan bermakna, ya. Nah, dalam buku Theology for the Community of God karya Stanley Grant, penulis menjelaskan bahwa relevansi manusia sebagai gambaran Allah juga terlihat dalam tanggung jawab sosial manusia dalam menjalankan tugas-tugas Allah di dunia ini. Hal ini menunjukkan bahwa manusia harus memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan kemakmuran bagi semua orang, serta mengembangkan sikap dan karakter yang baik dalam hubungan dengan sesama dan manusia, ya. Nah, bagaimana tadi kita juga udah dengar, tadi kita juga udah baca, teman-teman, ya, bahwa karya Stanley Grant ini bagus banget, ya. Kita diajarkan untuk bagaimana gambaran kita manusia sebagai gambaran Allah pasti itu memiliki tanggung jawab, teman-teman, ya, memiliki tanggung jawab, memiliki tugas-tugas, menjalankan tugas-tugas Allah di dunia ini, ya. Hal ini pun menunjukkan bahwa manusia memperjuangkan keadilan dan semuanya, ya. Nah, dalam hal ini pun implikasi dan relevansi manusia sebagai gambaran Allah memiliki dampak yang penting dalam kehidupan manusia secara keseluruhan dengan memahami konsep ini, ya. Manusia dapat mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan Allah, meningkatkan kualitas hidup dan karakter yang baik, serta keadilan dan perdamaian bagi semua orang. Next, Kasem. Jadi kesimpulannya, teman-teman, Bapak Ibu dan Pak Lawrence, boleh di next, Kak Samuel. Oke, tadi ini udah, ya. Next lagi, Kak Sam. Next lagi, Kak Sam. Ini udah, next udah.
Oke, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang manusia sebagai gambaran Allah memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan manusia. Konsep ini pun dapat membantu manusia untuk mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan Allah, ya, meningkatkan kualitas hidup dan karakter yang sangat baik, serta memperjuangkan keadilan dan perdamaian bagi semua orang. Oleh karena itu, kita sebagai manusia perlu terus menggali, ya, terus mencari potensi pemahaman tentang konsep ini dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Next, Kasem. Dan ini berikut daftar pustaka yang saya ambil. Ada MC Grade dari MC Grade Alistair Egg, Christian Theology, An Introduction Willie Blackwell tahun 2011 dan Grant Stanley G Theology for the Community of God, WMB Eerdmans Publishing tahun 2000. Next, Kasem. Sekian, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you.